belajar. Nanti belajarnya lebih males. Mal murag. Nah, Mal murag. insya Allah. Sugan we moal murad. Oke, guys, kita coba tes ini ya, kebisingan. Nanti bisa di komen-komen ya, apakah suara bisingnya, suara anginnya terdengar atau enggak. Saya ini pakai TNW A37, teman-teman ya. Pakai TNW A37 ini. Nah, ini bisa meredam kebisingan ya. Nanti biar bikin dulu produknya biar mudah-mudahan ada yang nih saya sudah sematkan. Sekarang saya pakai ini ya, dari TNW A37, jadi biar ngetes juga ini kedengarannya kayak gimana ya. Jadi sebelum, karena ini saya mau nganter dulu anak saya sekolah ya. Mau nganter dulu anak saya sekolah. Saya akan masukkan dulu ke ini, ke apa namanya, Syahrul, terima kasih. Fendri Salvator ya, terima kasih juga semuanya, terima kasih. Nah, ini saya masukin ke sini ya. Nah, kalau misalkan ini saya akan taruh di sini karena kan mau pakai helm ya. Mau pakai helm, jepitannya di sini. Nah, teman-teman bisa, kalau di dalam juga bisa nih ya. Kalau di dalam biar nggak kelihatan sama yang lain. Nah, kita tempelin di dalam ya. Coba di komen dong, ini suara saya terdengar nggak? Tolong di komen ya. Cek 1 2 3 percobaan. Kalau terdengar coba di komen ya. Nah, ini langsung nempel. Saya sematkan dulu. Nah, nanti pakai helm ya. Yuk, tutup dulu. Kuncinya dina jaket nu biru nu hiji deui, dina jaket. Andi Dio, Moyen Moli, mohon di komen apakah suara saya terdengar nggak? Mohon di komennya ya, karena nggak tahu suara saya terdengar atau enggak ya. Mohon di komen.
Tes suara saya terdengar nggak? Di sini ada indikator suara bisingnya nyala ya. Ya, peredam suaranya nyala. Nanti boleh di komen pas waktu jalan motor, apakah anginnya terdengar atau enggak ya? Anginnya terdengar atau enggak? Coba di komen ya. Biar saya tahu kalau misalkan ada komen berarti karena ini barangnya baru ya, barangnya baru. Saya akan rekomendasikan kalau misalkan suaranya terdengar ya. Ayata atau ada jaket koneng, rompi koneng. Mohon di komen ya, mohon di komen. Ini pakai ini ya, saya lagi pakai TNW A37. Nah, ini saya beli yang dua ininya ya. Mikrofonnya ada dua. Receivernya sudah saya masukin ini, yang 2-in-1 ya. 2-in-1, jadi bisa untuk Android, bisa juga untuk iPhone bagi yang punya Android, Oppo, kemudian ini harus di ini dulu ya. Kecuali kalau Android, kalau saya punya Androidnya Samsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon di komen ya teman-teman. Mohon di komen ya teman-teman. Ini kan kalau lagi kena motor anginnya ada ya, tapi saya tahu ada ini enggak. Padahal deket banget ya sekolahnya. Dia mah pengennya teh dianter-anterin, mentang-mentang lagi puasa takut lemes katanya. Takut lemes, jadi kalau dia lemes geseng selamat bergabung ya. Mohon di komen yang baru bergabung, yang standby, suara saya terdengar nggak ya? Saya pakai mikrofon TNW A37 ya. Suara saya terdengar nggak? Dan anginnya apakah terdengar atau enggak ya? Mohon di komen. Mohon di komen. Haikal, mohon di komen Haikal. Yanto AEW. Kemudian siapa lagi tuh? Gede. Silakan bagi yang baru bergabung ya, mohon di komennya supaya saya tahu kualitas dari ANW A37 ini ya. Ini saya lagi spill fungsi dari mikrofon wireless ya, jadi tidak pakai Bluetooth lagi, langsung dan biasanya kan kalau misalkan lagi nge-vlog pakai kendaraan ini kan ini ya, apa namanya, suka tidak kedengarannya, suka samar ya, suka agak samar.
Nah tuh pakai baju pramuka. Nah tuh ngilu gabung ka ieu tuh si Akil. Terus eta si Akil lain. Oh lain. Juga si Akil. Akil Mail. Seperti biasa ya. Olahraga dong. Saya nganterinya sampai sini aja. Ini penyisiran atuh. Banyak daya sekarang mah karena anak sekolah teh pengennya teh dianterin wae, tidak mau berangkat sorangan karena bulan puasa. Jadi lamun bulan puasa mah di ieu naon teh, lamun bulan puasa mah hayangna teh di mohon di info ya, info suara saya terdengar atau enggak ya. Ini mikrofonnya masih ada guys, mikrofonnya masih ada, cuman di sini hanya kalau kayak kemarin juga kalau misalkan tidak dibawa biasanya nanti kena PK ya, kena pelanggaran panduan komunitas. Kalau saya sedang live terus ditinggalin dulu, padahal saya ninggalinya ini ya biasanya nggak mau diantar-antar, cuman ya itu oh ya teman-teman, bagi yang membutuhkan jaket trek top Persib ini juga bisa untuk kalau untuk jarak dekat ya, jarak dekat kita pakai riding ya. Tapi kalau untuk jarak jauh jangan pakai riding ya, karena ini anginnya masih tembus ya. Cocoknya ini untuk lari, untuk apa gitu ya. Baik, kembali lagi ke TNW ya, TNW microphone wireless untuk Android ataupun untuk iPhone ini yang baru gabung. Yang baru gabung, selamat bergabung. Mohon komentarnya, mohon ceknya apakah terdengar suara saya atau enggak. Kalau terdengar mohon komentarnya ya, kalau tidak terdengar juga nggak tahu, nggak ada yang komen apakah tidak terdengar gitu ya. Nanti kita cek di handphone lain ya, di handphone lain kita cek.
Alhamdulillah sudah nyampe di rumah lagi nih. La, 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 la. Oke, ini sudah sampai di rumah. Sorry ya, saya mau copot dulu. Nah, yuk kita lanjut. Lanjut lagi ya. Kita cek di handphone lain. Dek, suara Abi terdengar nggak? Coba. Kita pakai TNW A37. Kita tes suaranya apa terdengar. Ini nyala suara ini. Kalau ini tandanya nyala ya. Kemudian yang sebelah ini yang ada jempolnya, ini adalah tombol kebisingannya ya, tombol kebisingannya. Nanti kalau mau di Kompang Sumber Rezeki, bos. Akun mana? Emang ada berapa akun? Tes. Di searching. Kompang Sumber ada nggak? Sebentar ya teman-teman. Atau teman-teman ada yang sudah gak join ya? Coba di komen ya. Coba di komen, Bang Jamaluddin. Ada nggak? Ada, Dek? Ada. Masa sih? Tapi ayah. Tes 1 2 3 Pro Kang Blay Along Tea. Coba dicek. Hah? Ente live. Oh, karena mungkin abina ker iya dedena umurnya meureun 17. Tapi suka ada live. Oh, karena umurnya masih kecil ya. Hah? Oh, iya. Hah? Iya, kan umurnya belum 18 tahun, Bos. Kalau di bawah 18 tahun nggak bisa
nggak bisa ini, nggak bisa live ya, dan juga nggak bisa nonton live. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Ini ini ikan ya. Kita ngasih pakan dulu ikan yang ada di dalam rumah ya. Mumpung saya masih ada di sini nih. Suka lupa kalau yang ada di dalam ini, suka lupa ngasih makannya ya. Tuh. Ini lahap sekali ya guys ya. Jadi airnya bening dan sehat ya. Karena ini pakai sistem ras dengan, nah ini sekarang saya mempromosikan produknya dari Bluecore ya. Tuh langsung habis ya, si ininya langsung habis guys ya, langsung habis, tidak lama-lama ya, tidak perlu lama-lama, langsung habis tuh ya. Wawan Indrawan, Padio Nurhidai, kemudian Oji Pujiono, Along Tea, terima kasih ya yang sudah hadir di muka bumi ini, di live saya ini, mohon komen-komennya ya, mohon komen-komennya, suara saya terdengar atau enggak ya. Saya pakai mikrofon TNW A37 ya, saya pakai mikrofon TNW A37. Coba di komen apakah suara saya terdengar atau enggak ya. Mohon di komen-komennya ya. Sekarang sambil saya melanjutkan kegiatan peternakan, yakni sekarang mau ke perikanan ya. Nah ini perikanan. Teman-teman, saya sekarang mau spill ini ya, tapi sebelum saya spill ke makanan, saya mau ini dulu, apa namanya, cerita dulu ya. Jadi di sini saya memiliki budidaya ikan lele, kemudian ada juga budidaya ikan nila ya. Jadi di sini saya memiliki budidaya ikan lele, kemudian ada juga budidaya ikan nila ya. Jadi cuma satu kolam ikan nila untuk pembesaran, satu kolam indukan, satu kolam dan pendederan 2 kolam ya. Jadi jumlah semuanya ada 5 kolam. Kalau di lele ini kolamnya diameter 2 ya. Nah kita nanti akan spill bagaimana ikan lele memakan pakan yang sudah saya kasih, yang sudah saya bibis dengan eco oil ya. Jadi ini singkat ceritanya, di sini saya kemarin membelikan bibit membeli bibit itu pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu, kemudian dikarantina. Nah untuk mengkarantinanya ini saya pakai MaxiCure ya. Nah ini MaxiCure ini silakan teman-teman dibeli saja MaxiCure ya, kalau teman-teman membutuhkan. Untuk MaxiCure-nya nih harganya lumayan
terjangkau ya, cukup 28.000. 28.000 ini pemakaian bisa untuk 25 kali pemakaian ya. 25 kali pemakaian kalau misalnya teman-teman punya satu kali pemakaian dikasih satu tutup botol ya. Satu tutup botol itu untuk 30 liter air ya. Satu tutup botol dikasih untuk 30 liter air. Kemudian ikannya maksimum 10 kilo ya bibitnya. Jadi dalam 30 liter kalau ala saya ya. Jadi 30 liter ikannya 10 kg. Ikannya 10 kg di karantina pakai 10 ml Aquacure ya. Kemudian dibiarkan selama 3 harian ya. Kalau saya dibiarkan selama 3 harian. Silakan wadahnya diatur saja sesuai dengan yang ada di teman-teman. Kalau saya kemarin pakai ember ya untuk mengkarantinanya. Teman-teman bisa pakai jolang, bisa pakai ember, bisa pakai, yang penting kalau saya ini dalam 15 liter diberikan 5 liter ya maksimum. 5 kilo, 5 kilogram ikan, bibit ikan, 5 kilogram bibit ikan diberikan 15 liter air ya. Nah, bagusnya lebih dari 15 liter. Kalau saya kan ini untuk ikannya ikan lele ya. Kalau ikan nila lebih ini lagi karena ikan nila mempunyai sisik ya. Mempunyai sisik walaupun kalau misalkan bibit sisiknya masih sedikit, tapi ya untuk potensi ininya ini ya. Jadi lebih baik kalau ikan nila 30 liter 30 liter untuk 5 kilo ya. Jadi setengahnya ya, ataupun airnya 2 kalinya ya. Kalau ikan lele bisa tebar padat ya, seperti itu. Saya selalu pakai ini nih untuk mengkarantina ikannya ya. Untuk mengkarantina ikannya saya selalu pakai Aquacure ya. Bapak Endang, terima kasih. Silakan Ari. Bagi yang tanya-tanya ya, silakan, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di Kompang Sumber Rezeki ya. Ini kita di dunia perikanan ya. Nah, kemudian kita perkenalkan lagi, di sini ada ikan nila, ini untuk pembesaran ya. Nah, kemudian ini juga untuk indukan. Nah, ini indukan. Nanti kalau misalnya ikan indukan ini sudah memiliki anak, nah kemarin sudah ada yang beranak ya, sudah saya ambil sebagian tuh, ada lagi masih sisa ya sedikit, mungkin ada sekitar 5 ekor lebihan lah, masih ada sisa. Ini campur-campur, ada ikan nila merah dan juga ikan nila hitam, saya campurkan ya, karena di sini tidak ini ya, karena di sini mah apa namanya sih, apa adanya ikannya ya, apa adanya ikannya sini ya. Kemudian di sini ada pendederan ya, ini pendederan, ini sudah berumur hampir 1 bulan tuh, besarannya sebesar gini ya tuh, besarannya sebesar gini tuh. Ini sudah 1 bulan, hampir 1 bulan ya, sudah 3 minggu lebih dari nol, dari pendederan di sini ya, dari pendederan di sini. Kemudian ini untuk 1 bulan dengan ini dipindahkan ke sini ya gitu. Jadi nanti maksudnya nanti yang besar-besar sudah sebesar korek ya, ataupun sebesar 2 jari ya. Bang, saya ada kolam beton baru tapi masih diisi gedebok pisang, berapa hari itu Bang? Kalau Bang Ari, kalau saya pakai gedebok pisang itu 3 hari ya, 3 hari minimum, 3 hari bisa tapi si gedebok pisangnya nggak perlu ini, nanti bakalan tenggelam sendiri ya. Nah,
Jadi kalau saya gini ya, gedebog pisang ini setelah ada gedebog pisang, kemudian dikuras lagi seperempat sampai setengahnya ya. Kalau saya seperempat sampai setengahnya dari kolam yang penuh ya. Nah, itu kan untuk membuang ini ya, untuk membuang endapan-endapan dan juga untuk membuang racun yang ada di dalam terpal ya. Kemudian diisi lagi. Nah, diisi lagi setelah diisi lagi sesudah 3 hari itu ya, diisi lagi. Nanti pas hari ke-7 atau hari ke-6, mau hari ke-5 juga nggak apa-apa ya, karena sudah pakai gedebog pisang. Mau ke-5 teman-teman mau dikasih bibit, tebar bibit boleh, mau dikasih probiotik juga boleh ya. Kapan bisa diisi lagi? Di hari ke-5 bisa ya, di hari ke-5 kalau saya bisa ya, di hari ke-5 untuk kolam yang beton ya. Sorry ya, kalau beton dipastikan dulu ininya ya. Kalau beton mendingan dikuras semua ya, dikuras semua beton. Soalnya kan bahan kimianya cukup keras ya, cukup keras. Mendingan dikuras semua, kemudian diisi lagi. Endapin berapa hari bang setelah selesai pakai gedebog pisang? Kalau sudah pakai gedebog pisang saya 5 hari kalau beton ya. Kalau beton 5 hari, nanti di hari ke-7 kan diisi lagi ya, airnya dikuras lagi semua, dikuras dulu semua, kemudian diisi lagi, diisi sampai full lagi, kemudian diisi di hari ke-7 diisi ya, di hari ke-7. Kalau terpal, di hari ke-5 saya ngisinya. Kalau pakai gedebog pisang, kalau tidak pakai gedebog pisang di hari ke-7 ya. Nah, kalau pakai gedebog pisang, kalau terpal saya kurasnya setengahnya, baru diisi lagi. Gitu ya. Endapin berapa hari bang setelah selesai pakai gedebog pisang? Setelah pakai gedebog pisang, endapin 3 harian ya, 3 hari 2 hari ya, gitu ya. Boleh nanti di trial ini ya, jangan dulu banyak-banyak ya, jangan dulu banyak-banyak trialnya ya, jangan dulu banyak-banyak ya, minimal misalnya 20 ekor lagi. Ukurannya berapa bang ininya untuk kolamnya? Untuk kolamnya ada berapa meter? Untuk berapa meter? Kalau misalnya kolamnya diisi 1 meter kubik 10 ekor aja dulu ya. Diisi 1 meter kubik 10 ekor dulu, supaya apa? Kalau misalnya kolam 3 kali 3,5, 3 kali 3,5 berarti 10,5 ya, 10,5 meter persegi ya, kali kedalaman 1 meter misalnya ya, berarti 10,5 meter per kubik ya. Ya, diisi 100 ekor aja bang ya, Bang Ari, diameter dalam 1 meter ya, diisi 1 meter. Nah, coba di treatment juga ya, di treatment juga saya pakai Blue Core ini ya, dari Probio Eco ya. Ini sistemnya Biofloc apa RAS? Sistemnya pakai Biofloc apa RAS? Nah, saya sarankan Bang Ari membeli ini ya, nanti untuk mengkarantina air di sini ya. Ini di etalase ada etalase nomor 6 ya teman-teman. Di sini untuk yang pemula khususnya ya, khusus yang pemula silakan, yang mau budidaya ikan ya, atau baru-baru belum ada bang pakai apa-apa. Nah, coba untuk ini, untuk
untuk karantina ikan ya. Ikannya sudah beli belum? Kalau sudah beli, dikarantina dulu ya. Dikarantina dulu, jangan dulu dimasukkan ke kolam yang ini. Karantina boleh di kolam, untuk karantina boleh di kolam, boleh di kolam, boleh di jolang ya teman-teman, boleh di wadah yang kecil aja. Kalau saya kemarin pakai ember ya, pakai ember sebesar ini nih ya. Kalau untuk nila ini muat untuk 3 kg bibit ya, 3 kg bibit. Nah, saya air sungai kecil aja. Sistemnya pakai ini ya, apa namanya, airnya ngalir ya. Airnya ngalir terus ya. Kalau airnya ngalir terus, pakai pompa saya ambil, Bang. Oh, pakai pompa. Nah, kalau pakai pompa, air sungai bagus ya, kandungannya juga bagus. Cuman biar air sungai juga suka ada patogen-patogennya ya. Lebih baik kalau misalkan kemudian nanti setelah dipompa di ini ya, pompa celup ya. Ya, pakai pompa celup seperti yang punya saya ini ya. Pompa celup ini ya, berarti sistemnya sistem ras namanya ya. Seperti ini ya. Seperti ini pompa celup nanti. Ini juga pompa celup ya. Saya pompa celup dialirkan ke sini ya. Jadi sistemnya kalau saya tidak pakai penyaring ya. Kalau saya tidak pakai penyaring, kalau pakai penyaring nanti kelihatan bening ya. Kalau pakai penyaring seperti yang ada di rumah saya tadi, kalau di rumah saya biar bening ya, karena lebih indah bening. Kalau di dalam sini saya lebih indah hijau ya, lebih indah, lebih baik hijau karena terpapar sinar matahari juga ya. Seperti itu. Jadi saya lebih baik, dan agak ribet juga kalau bikin penyaring, nanti malah harus apa namanya, menyuci saringan gitu ya. Kalau saya itu memang kemalasan saya ya, sorry banget ya. Kalau saya sistemnya begini, jadi yang penting si airnya itu mengalir seperti ada aliran air, nanti ada udara ya, ada udara, dan juga nanti udara juga dibantu sama ini ya, sama aerator tuh. Udara dibantu sama aerator. Karena kenapa saya pakai aerator, karena ini luas dan supaya untuk menghambat ini ya, menghambat apa namanya, kalau dikasih air tenang ikan masih hidup tetap ya, masih hidup, cuman dia senangnya beranak kalau dikasih tenang ya. Senangnya beranak, bukan gede gitu ya, apalagi di sini banyak yang betina. Kalau banyak yang betina, kemarin aja banyak yang beranak, makanya saya pakai aerator lagi. Saya coba kemarin dicopot aeratornya, ternyata memang ikannya hidup ya, memang ikannya hidup, karena saya juga di sini pakai perawatan air ya, perawatan air dengan menggunakan Probio Eco ya, menggunakan Probio Eco perawatan airnya. Nah, ikannya hidup tapi dia beranak. Nah, makanya di sini tempat indukan saya tetap kasih aerator untuk bernapasnya ikan juga, tapi tidak banyak. Kalau banyak nanti malah terganggu sama aerator. Jadi aeratornya cukup satu aja di sini di pinggir ya. Nah, gitu. Nah, kembali lagi tadi ke yang tadi ya. Jadi di hari ke-7 sebaiknya kalau udah beli ikan, si ikannya jangan dulu dimasukin ke ini ya, sebaiknya dikarantina dulu si ikannya. Kalau beli dari petani ya, apalagi belinya dari petani, apalagi belinya jarak jauh juga ya, dia kan stres juga ya kalau jarak jauh. Coba nanti kalau untuk mengkarantina dibeli ini, apalagi untuk pemula silahkan ada paket hemat ini ya,
paket hemat, ada Probio Eco, ada Eco Oil, dan juga ada MaxSecure. Jadi ini untuk perawatan air kolam ya. Nah, saya selalu pakai Probio Eco untuk perawatan air kolamnya. Ini diberikan aja satu tutup botol untuk 100 ml, untuk 100 liter ya. Diberikan aja untuk 100 liter ini, diberikan aja Probio Eco-nya satu tutup botol. Jadi kalau misalkan tadi Bang Ari ya, Bang Ari bisa Probio Eco-nya satu botol ini ya. Kan volumenya ada 10 meter kubik ya. 10 meter kubik ini berarti bisa 100 tutup botol. 100 tutup botol kali 10 berarti 1000 ml ya. 1000 ml artinya 1 liter. Ini volumenya 1 liter ya. Nah, teman-teman, kita cari, kebetulan saya mau nengok ada yang mungkin yang bertelur ini ya. Si indukan ini yang bertelur lagi. Nah, ini nih ya. Oke, sudah jelas ya. Sekarang sudah jelas ya. Mari sekarang kita sepil Saiful Husni MU. Terima kasih. Silakan bagi yang mau tanya-tanya ya. Ada di sini ada Lini, ada Yanto Damayanto, ada Agunsa. Selamat bergabung ya. Sekarang kita sepil bagaimana saya menggunakan. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, bagi yang mau budidaya, bagi yang sedang budidaya ataupun yang sudah profesional, silahkan beli paket yang hemat ini ya. Untuk perawatan harian. Ini untuk perawatan harian ya. Ini untuk perawatan bibit, dan ini untuk pakan. Nah, ini yang harian, tiap hari saya selalu pakai Eco Oil. Nah, tiap hari pakai Eco Oil, tapi saya membuatnya 5 hari sekali ataupun 3 sampai 5 hari sekali ya. Nah, saya membuat di sini sudah ada yang dibibis nih kemarin ya. Saya praktekkan membibis pakannya nih. Nah, ini pakannya seperti ini ya. Wish. Pakannya seperti ini. Tuh, ada dalam ember nih. Nih, kalau sudah dibibis, teksturnya kalau kita pencet tuh. Nah, agak lembek sedikit ya. Nah, ini bisa untuk melancarkan pencernaan, membuat ikan tambah lahap ya. Tambah lahap makannya, dan juga bisa pembentukan daging untuk Eco Oilnya ya. Nah, ini tuh Eco Oilnya tuh ada 42 asam lemak ya, ditambah 9 asam amino esensial ya. Tuh Eco Oilnya sebesar ini ya. Probio Eco-nya ada 16 multistrain bakteria, dan juga ada 5 enzim. Ya, kandungannya banyak ya. Oke Bang, makasih, sama-sama. Semoga bermanfaat, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, karena kalau misalkan sering bertanya nanti ilmunya nambah banyak ya, nambah banyak. Jadi silahkan aja, laksanain aja ya, laksanain aja dulu. Dan saran saya, jangan dulu banyak-banyak dulu, jangan dulu banyak-banyak untuk memulai sesuatu yang besar ya. Jadi biasanya kalau mau jadi besar, dimulai dari yang kecil gitu ya. Kalau mau besar harus dimulai dari yang kecil, karena kalau langsung besar nanti malah jadi tidak mempunyai pelajaran ya, tidak mempunyai pelajaran kalau misalkan langsung besar. Mendingan berawal dari kecil aja, berawal dari kecil. Oke, nah itu perkenalannya. Ini saya sudah bibis pakannya, beda dengan yang kalau yang belum dibibis, pakannya biasanya nanti akan sedikit akan keras ya, akan keras. Oke, nah saya penggunaannya untuk tiap hari ini nggak banyak, karena ikannya nggak banyak ya, ikannya cuman 0,5 kilogram saja untuk
apa namanya, ini kita timbang dulu ya, kita timbang dulu. Timbang dulu. Saya akan memberikan pakannya itu setengah kilogram ya, setengah kilogram. Untuk semua kolam ya, untuk semua kolam nanti saya kasih lelenya, kemudian ikan nila juga dikasih, kemudian tadi ada apa namanya, burayap ya. Au! Nih guys, sorry banget soalnya ada yang galak ayamnya ya. Ayamnya galak banget. Jadi kalau misalkan suara saya ada yang sedikit mengecewakan, maaf banget ya. Nih ayamnya harus dikurung dulu guys. Kalau enggak nanti malah jadi Anak Nila, terima kasih sudah bergabung lagi ya. Sekarang saya mau memberikan pakan ya. Memberikan pakan, jangan lupa untuk memberikan pakannya. Ini saya mau taruh dulu ininya ya. Mau taruh dulu di tripod ya. Biar nanti lebih leluasa memberikan pakannya ya. Saya sambil mencoba ini ya, sambil mencoba oke. Ragil Sadewo ya, terima kasih ya. Sekarang saya simpan dulu nih. Biasanya nanti kalau yang lele ini lebih bagus makannya ya. Au. Jangan lupa teman-teman beli Eco Oil ya. Beli Eco Oil. Saya pakai Eco Oil ya ininya. Saya akan, oh ini sudah saya sematkan Eco Oilnya ya. Teman-teman, suara saya masih terdengarkah? Mohon di komennya ya. Suara saya masih terdengarkah atau sudah tidak ada pendengaran? Mohon di komen ya bagi yang mendengarkan, bagi yang menonton, apakah suara saya terdengar atau enggak ya.
Nah guys, sekarang saya mau ini hari kedua ya. Hari kedua setelah saya masukkan ikan lele ya. Ini ikan lele. Ini adalah hari kedua. Hari kedua dari pemasukan bibit ya, pemasukan bibit ke dalam kolam. Pemasukan bibit ke dalam kolam. Setelah sebelumnya saya karantina ya, karantina selama 3 hari. Saya karantina pakai MaxiCure ya. Silakan teman-teman boleh dibeli MaxiCure-nya, harganya cukup terjangkau. Di situ juga di etalase ada paketan ya, ada paket hemat. Kalau ini yang saya sematkan adalah Eco Oil ya, Eco Oil. Nah ini saya akan tester pakai Eco Oil nih. Hari kedua, kalau hari pertama biasanya agak-agak kurang ya makannya karena mungkin masih beradaptasi dulu. Nah ini hari kedua ya, berarti hari ketiga maksudnya kan, hari ketiga. Sekarang kan hari Rabu ya, kan dimasukkan hari Senin. Kalau hari Senin nggak dikasih makan, hari Selasa baru dikasih makan. Nah sekarang hari Rabu ya, berarti hari kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gas, langsung ya. Nih berkat Eco Oil ini, berkat Eco Oil makannya lahap banget tuh, langsung dikasih. Saya akan kasih 1 kilo 1 genggam. Kemarin ngasihnya kan 3 genggam ya, sekarang saya coba dilebihin sedikit ya, 2. Saya kemarin tebarnya 4 kilo, 3, 4 ya. Nanti seminggu sekali saya kasih 4 genggam saja, nggak banyak-banyak ya. Tuh ini pun sudah agak melambat ya, karena ini masih kecil-kecil bibitnya ya, masih bibit-bibitnya. Tapi walaupun kecil, kalau untuk lele kan mulutnya agak besar nih ya, mulutnya agak besar, dan ini juga di ya, mulutnya agak besar, dan ini juga dibibis dulu ya, dibibis pakai masukkan ke ini ya, ke nila. Sekarang coba dites ya pemirsa, suara saya terdengar nggak ya? Mohon di komen ya kalau misalkan tidak terdengar ataupun terdengar. Ini saya mau ngasih dari jauh ya, dari jauh suara saya terdengar atau enggak ya. Ini ada sekitar 6 meter ya, 5 meter ini. Ada enggak suaranya? Suaranya ada enggak? Mohon di komen ya. Mohon di komen ya.
Ada nggak? Ada yang komen ada nggak? Hai juga ya semuanya, hai juga ya. Pak Mamat hai juga, Maulana hai juga, Tari hai juga ya, Priyadi hai juga, Gomblo hai juga, Rashid RRT ya, selamat bergabung, STMN ya, Irwan silakan. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Jadi sekarang saya pakai Eco Oil ya, Eco Oil. Ini sistemnya kombinasi antara sistem ras dan juga sistem apa sih namanya, atau baterainya terdengar nggak, Mbak? Ya, mohon di komen-komen. Ariana silakan bergabung. Ini saya sedang sepil memberikan pakan. Pakannya sudah dibibis dengan menggunakan Eco Oil ya. Saya sudah menggunakan Eco Oil ya. Pakannya sudah dibibis dengan menggunakan Eco Oil. Silakan teman-teman, bagi yang membutuhkan Eco Oil di check out dan di payment saja ya, tanpa lama-lama. Sudah saya sematkan Eco Oilnya ya, sudah saya sematkan Eco Oilnya. Ini Eco Oil ini mengandung 42 asam lemak dan juga 9 asam amino esensial ya. Jadi ini untuk menambah nafsu makan, untuk ikannya tambah lahap ya, kemudian tambah nanti pembentukan daging ya. Nah ini selalu saya selalu pakai Eco Oil ya. Saya penggunaannya untuk 4 ml Eco Oil dipakaikan pada pakan 1 kg. Jadi 1 botol Eco Oil yang isinya 1 liter itu bisa untuk 250 kg pakan ya. Nah nanti FCR-nya ini bisa berkurang sekitar 15 hingga 30% ya dengan memakai FCR. Jadi bisa lebih menguntungkan kalau kita berbisnis di perikanan ya. Insya Allah bisa menguntungkan karena ini FCR-nya bisa berkurang 15 hingga 30% dari biasanya dengan penggunaan Eco Oil dan dibibis dulu pakai Eco Oil ya. Silakan teman-teman, bagi yang berminat, bagi yang sering memakai Eco Oil mungkin sudah biasa ya, sudah biasa tuh. Nih makannya dikasih terus lahap ya. Tapi tetap makannya diatur ya, jangan sampai terlalu banyak juga ya. Jangan mentang-mentang kalau misalnya teman-teman pengen cepat besar ya, tanpa dirawat juga airnya. Airnya harus dirawat juga ya. Saya perawatannya kalau air pakai Probio Eco ya. Kalau Probio Eco ini saya berikan 100 liter dikasih 1 tutup botol ya, perawatan Probio Eco nya.
silakan teman-teman. Nah, Probio Eko ini tidak harus setiap hari dikasih ya, tidak harus setiap kali dikasih. Kalau saya biasanya 1 bulan sekali aja. Untuk saat ini saya 1 bulan sekali. Kalau di awal memang untuk treatment 7 hari berturut-turut dikasih terus Probio Eko-nya ya. Nanti setelah 7 hari berturut-turut teman-teman tidak perlu terus-terusan memberikan Probio Eko ya, cukup 1 kali aja. Nanti mau sebulan sekali di treatment boleh ya, atau di treatment dengan menggunakan Eco Oil juga bisa ya. Nah, karena di sini juga mengandung Bacillus ya, nanti kotorannya akan terurai lagi ya. Kotorannya sudah mengandung Bacillus, sudah mengandung Lactobacillus. Nanti kotorannya malah terurai lagi ya. Karena bakteri ini kalau sudah masuk ke dalam tubuh ikan, kemudian dia dikeluarkan melalui feses, kan masih hidup ya di dalam feses, dan nanti di dalam fesesnya itu di dalam kotoran ikan dia bakalan terurai lagi ya, dibantu dengan sinar matahari, dibantu dengan udara yang dihasilkan dari aerator ya, akan menguraikan lagi sisa, akan menguraikan lagi kotoran-kotorannya. Maka dari itu bisa dikatakan lebih hemat pakan ya, FCR-nya bisa lebih hemat. Biasanya misalnya FCR-nya 1:1, yang normalnya itu kan 1:1 ya untuk FCR ini. Kalau kita pakai pakan full pellet, ini biasanya FCR-nya itu 1:1. Artinya 1:1 ini ya, kalau teman-teman misalnya tebar 10 kg ya, kemudian nanti dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan habis pakannya 1 kuintal, maka nanti panennya kurang lebih dapat 1 kuintal gitu ya. Nah, dengan menggunakan Eco Oil, teman-teman sebelum habis 1 kuintal, misalnya habisnya 70 kg, nah ikannya bisa menghasilkan kurang lebih 1 kuintal gitu ya. Nah, atau habis 1 kuintal tapi waktunya biasanya 3 bulan, ini 2 bulan sudah panen, ataupun biasanya 4 bulan 3 bulan sudah panen ya. Begitu. Ada lagi yang ditanyain. Tani Syukur, halo ya, nih sudah mau habis tuh pakannya, sudah mau habis, tapi tetap aja si ikannya mau terus ya. Kalau untuk nilai ini ya, mau terus, dia makin ketagihan kalau dikasih ini ya, dikasih pakan yang sudah ini apa namanya, yang sudah dibibis dengan Eco Oil, ketagihan terus ya, terus tuh ya teman-teman. Kalau kita perdekat, ya, jadi tunggu apa lagi ya, tunggu apa lagi, jangan dilama-lamain ya, jangan dilama-lamain. Just follow with you. Baik, mungkin untuk live ini saya ini sudah 1 jam lebih ya, 1 jam 17 menit. Alhamdulillah, syukur sudah bisa live lebih dari 1 jam terus ini. Saya berhubung live-nya saya tidak selalu lama ya, cukup 1 jam saja kalau live saya mah. Yang penting manfaatnya ada ya. Jadi nanti ilmu dan pengalaman saya mudah-mudahan bisa diaplikasikan kepada teman-teman semua, kepada kakak-kakak semua, kepada adik-adik semua, dan juga kepada saudara semuanya ya, baik yang seiman ataupun yang tidak seiman.
Intinya terima kasih banyak bagi yang sudah hadir, terima kasih banyak yang sudah mengikuti saya, terima kasih banyak juga yang sudah ketuk-ketuk layarnya, terima kasih banyak yang sudah komen-komennya. Semoga apa yang ditanyakan teman-teman kurang puas ya, jadi bisa nanya lagi. Kalau puas nanti tidak akan nanya lagi ya, mendingan kurang puas biar nanti. Dan bila mana suka silahkan jangan lupa diikuti ya, biar tidak ketinggalan update-update dari saya. Dan mohon izin, mohon maaf sekaligus ya, kalau akun saya ini keseharian ya, keseharian baik ini di dunia peternakan, perikanan, kemudian nanti ada juga bidang olahraganya ya, olahraga, terutama olahraganya nanti olahraga badminton ya. Pokoknya mah kehidupan sehari-hari lah, kehidupan sehari-hari di Mubarok Family ya, namanya Kompang Sumber Rezeki gitu ya. Mubarok Family, nama saya Mubarok ya, nama saya Mubarok ya. Makanya di sini ada Kompang Sumber Rezeki, itu berasal dari nama saya. Nama saya juga Mubarok Kompang ya, Mubarok Kompang. Diambil kompangnya, kemudian sumber rezeki itu adalah kelompok tani ya, kelompok tani sumber rezeki, kelompok tani sumber rezeki yang ada di lingkungan kampung saya ya gitu. Oke teman-teman, ada lagi yang ditanyain sebelum saya tutup ya, sebelum saya tutup barangkali ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang nanya, saya akan tutup sampai di sini ya. Silakan jangan lupa membeli produk apa yang saya masukkan di etalase ya, masukkan di etalase yang ada di keranjang di bawah keranjang bawah kiri ya, dibeli saja ya, dibeli saja. Karena apa, sudah terbukti dengan nyata ya, sudah terbukti dengan nyata produk yang saya pakai ini sangat bermanfaat ya. Produk yang saya pakai sangat bermanfaat. Dan mohon maaf saya tidak bisa membandingkan dengan yang lain karena saya belum pakai produk yang lain ya, belum pakai produk yang lain. Nah, saya pakai selalu dengan produk yang dari Bluecore ini ya. Oke, untuk itu saya berhubung tidak ada yang nanya lagi ya, berhubung tidak ada yang nanya lagi, nggak tahu ini suara saya mungkin tidak terdengar apa gimana ya, ini mati ya. Mohon di komen apa suara saya terdengar atau enggak. Tes suara saya terdengar enggak? Tes. Ini ada kemungkinan baterainya habis mungkin ya. Kalau baterainya habis saya copot ya, mungkin baterainya habis, nggak tahu apa gitu ya. Tapi nggak tahu suara saya terdengar atau enggak ya. Mudah-mudahan tadi apa yang saya utarakan terdengar ya, mudah-mudahan terdengar ya, mudah-mudahan terdengar. Satu kali lagi, mudah-mudahan terdengar. Oke, untuk itu saya pamit dulu, pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak bagi yang sudah nonton, bagi yang sudah komen, bagi yang sudah ketuk-ketuk layarnya. Semoga berkah dan barokah. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan ya, di live selanjutnya. Untuk itu saya pamit undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam peternakan dan juga salam perikanan. Salam kenal bagi yang belum kenal ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di live berikutnya.